Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbi su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita sudah memasuki hari yang pertama di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah curahkan kepada kita semua kekuatan lahir dan batin sekaligus kesehatan supaya kita mampu sempurna menunaikan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. As-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Apa fungsi puasa bagi diri kita? Semua manusia Allah berikan hati sebagai potensi terbesar supaya manusia mampu menjalani hidup sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Islam hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia untuk menuntun manusia supaya mampu kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Dan hati manusia yang bersemayam di dada kita, itulah potensi terbesar yang telah Allah titipkan pada diri kita semua. Akan tetapi kondisi hati kita di dalam Al-Quran banyak dijelaskan berbagai macam kondisi hati manusia. Ada hati manusia yang berpenyakit, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Bahkan dijelaskan dalam ayat yang lain ada hati yang keras. Kerasnya seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asadu qaswah. Ada juga hati yang lalai, hati yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati itu dikuasai oleh hawa nafsu, yang pada akhirnya hati itu mengalami kebutaan. Puasa di antara berjuta fungsi dan fadilah di balik puasa, ternyata ada salah satu manfaat dari puasa, yaitu untuk mensucikan hati orang yang berpuasa. Dalam banyak hadis dikaitkan antara fungsi puasa dengan proses pembersihan dan pensucian jiwa manusia. As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jtanabal kabair. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, salat yang 5 waktu, ibadah Jumat ke Jumat yang lainnya, ibadah Ramadan ke ibadah Ramadan di tahun yang lainnya, ternyata mempunyai fungsi yang sangat dibutuhkan oleh manusia, mukaffiratun ma bainahunna, untuk menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Di antara Ramadan tahun lalu sampai ke Ramadan tahun ini, kita akui kita banyak berbuat kesalahan, berbuat dosa dan kemaksiatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka Allah hadirkan ibadah tahunan, yaitu ibadah Ramadan, untuk membersihkan hati kita. Inilah karunia terbesar yang Allah berikan di balik syariatnya. Syariat bukan kebutuhan Allah, ternyata syariat adalah kebutuhan hamba. Kitalah yang butuh dengan syariat itu, karena di balik syariat, aturan-aturan Allah, Allah gugurkan, Allah bersihkan hati kita dari noda dan dosa. Hati yang bersih akan mempunyai sudut pandang yang mulia dalam menjalani hidup ini seiring dengan tuntunan agama. Tapi kalau hati itu tercemari, kotor, bahkan sampai buta, maka hati ini
tidak akan mampu menjadi alat untuk menuntun diri kita menuju kepada Allah. Hati yang bersih, hati yang suci adalah hati yang layak sekaligus pantas Allah curahkan cahayanya ke dalam hati itu. Dengan cahaya yang Allah pancarkan ke dalam hati orang yang beriman, maka orang yang beriman itu mempunyai sudut pandang yang mulia. Kita ambil satu nasihat dalam kitab Hikam. Syekh Ibnu Athaillah, seorang mursyid, seorang pembimbing, memberikan bimbingan kepada kita. Beliau menyampaikan, lau asroqa laka nurul yakin, seandainya cahaya al-yakin, nurul yakin terpancar menembus ke dalam jiwamu, ke dalam hatimu, apa yang terjadi? Yang pertama, la ra'aital akhirata aqrabu ilaika min antar hala ilaiha. Sungguh engkau akan memandang negeri akhirat itu aqrabu, lebih dekat kepadamu. Akhirat itu di pelupuk mata, dalam pandangan hatinya. Hatinya memandang bahwa akhirat itu begitu dekat pada dirinya, lebih dekat daripada langkah-langkah kakimu menuju akhirat itu sendiri. Akhirat itu kalau dihitung dengan waktu, entah berapa ratus, entah berapa ribu tahun lagi akan kita datangi. Tapi bagi orang yang hatinya mendapatkan nurul yakin, akhirat itu begitu dekat, sehingga panggilan Allah, bimbingan agama senantiasa ia penuhi. Yang kedua, wala ra'aita mahasinad dunya qad doharat kispatul pana'i alaiha. Buah yang kedua dari nurul yakin apabila hadir dalam hati kita, hati yang bersih, hati yang layak dan pantas, sungguh ia akan melihat keindahan dunia, kemegahan dunia yang membuat banyak orang lain terpana. Tapi bagi orang yang mendapatkan pancaran nurul yakin, qad doharat, sungguh telah nampak jelas bagi orang itu kispatul pana'i alaiha. Dunia ini diliputi oleh kepanaan. Dunia ini diliputi akan kehancurannya atas kehidupan dunia ini. Artinya apa? Orang yang hatinya bersih, mendapatkan nurul yakin, bersemayam di dalam hatinya, memandang dunia ini, dunia tidak menyilaukan hatinya. Itulah manfaat dari syariat-syariat Islam, termasuk puasa kita di tahun ini, adalah untuk mengembalikan kesucian hati, supaya hati kita layak dan pantas mendapatkan nurul yakin. Dan dengan nurul yakin itulah hati kita mempunyai pandangan mulia dalam kehidupan ini. Selamat menjalani puasa Ramadan di tahun ini 1442 Hijriah, dan mudah-mudahan Allah kembalikan kesucian hati kita, dan Allah berkenan memancarkan cahaya nurul yakin ke dalam hati kita semua. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.